Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Suara saya terdengar dengan jelas ya, teman-teman? Mas, Baik, kita mulai ya jelas. kerjanya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Ikhwani fillah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat kembali berkumpul di kajian pada malam hari ini untuk mengisi kembali tangki iman kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Semoga kita di sini mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir hari nanti. Selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya Ustadz Hamdani Zahid yang pada kesempatan ini akan mengisi keimanan kita dengan tema menjadi generasi milenial yang bermoral. Sebelum kita mulai, saya Asfandani selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pengajian pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Ahmad Lazim. Yang ketiga acara inti yakni ceramah oleh Ustadz Hamdani Zahid. Yang keempat diskusi atau tanya jawab. Yang kelima doa dan penutup. Oke. Mari kita buka kajian hari ini dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, melangkah ke acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Akhina Ahmad Lazim. Waktu dan media dipersilahkan. Tes. Permisi untuk mohon izin untuk suara saya apakah sudah masuk ya? Masuk mas, tapi agak berdenging ya. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين
الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama lantunan suci Al-Quran. Harapannya semoga pengajian hari ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, menginjak ke acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu ceramah oleh Ustadz Hamdani Zahid. Sebelumnya saya akan bacakan CV beliau. Beliau Ustadz Hamdani Zahid, LC, kelahiran Mataram, Lombok, 12 Agustus 94. Beliau alumni Pondok Pesantren Al-Irsyad Tangerang tahun ajaran 2009 sampai 2014. Kemudian S1 Fakultas Hadis Universitas Islam Madinah Al-Munawwarah, Saudi Arabia. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas. Alhamdulillah sehat nih. Sehat Alhamdulillah. Baik, untuk Ustadz Hamdani Zahid, waktu dan media dipersilahkan. Baik, suara masuk ya? Jelas Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rekan-rekan sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Insya Allah pada pertemuan ini kita akan membahas kaitannya tentang kepemudaan, ya. Kepemudaan yaitu menjadi generasi milenial yang bermoral. Tentu saja yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, kemudian terutama nikmat sampai saat ini kita masih diberi kesempatan hidup di saat banyak saudara-saudara kita sudah harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara saudara kita yang masih terbaring di rumah sakit,
ada di antara saudara kita yang saat ini mungkin sedang diuji. Alhamdulillah, kita bersyukur kita saat ini diberi kesehatan, diberi waktu luang, dan tidak ada yang kurang sedikit pun. Rekan-rekan sekalian, pentingnya kita membahas tentang generasi milenial yang bermoral, karena memang kita hidup di akhir zaman. Artinya tantangan yang kita hadapi sekarang itu jauh lebih banyak daripada tantangan yang dihadapi oleh orang tua kita dahulu. Ya, dari segi kita katakanlah dari segi keistiqomahan, kita sulit sekali istiqomah, misalnya sholatlah, ngaji, dan seterusnya, sulit. Apalagi zaman-zaman sekarang ini, akses untuk melakukan segala hal itu semakin dipermudah. Artinya, bayangkan saja satu genggaman gadget, satu genggaman HP, itu orang bisa melakukan segala hal. Bisa melakukan segala hal dalam satu genggaman. Ya. Misal saja, orang dahulu untuk mencari ilmu, untuk mencari sebuah referensi, itu sulit. Harus ke perpustakaan ini dan itu, ke perpustakaan daerah, harus pergi pakai angkot atau taksi misalnya, untuk menemukan sebuah buku atau referensi yang ingin dia baca, rujukan yang dia baca. Kalau sekarang gampang, semua gampang. Baik itu ketaatan kepada Allah ataupun kemaksiatan, itu sangat gampang diakses, ya, sangat gampang diakses. Kita sebut saja misalnya dalam satu gadget ini, maksiat apapun, dosa apapun yang ingin kita lihat, yang ingin kita lakukan, itu tinggal klik, tulis maksiat atau dosa atau apa yang kita inginkan, sudah tersedia, semuanya sudah tersedia secara gratis. Artinya tidak ada lagi kesulitan-kesulitan orang untuk berbuat dosa. Pun sebaliknya, kebaikan apapun yang ingin kita lakukan, kebaikan apapun yang ingin kita baca, yang ingin kita lihat, itu sekarang sangat mudah. Tinggal klik, misalnya hukum sholat ini, atau keutamaan sholat duha, bisa kita klik tanpa harus bercapek-capek mendatangi perpustakaan, mendatangi ini dan itu. Artinya sekarang ini benar-benar kita diuji dengan gadget genggaman kita sendiri. Ini yang kemudian mendorong kita bagaimana sih menjaga diri, bagaimana sih tetap istiqomah meskipun di hadapan kita ini ada satu benda yang potensi merusaknya itu sangat besar. Bisa saja merusak anak kecil maupun orang dewasa. Jadi rekan-rekan sekalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Perlu diingat, yang pertama adalah kita diciptakan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tujuan lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada, untuk agar mereka beribadah kepadaku. Ini tujuan kita diciptakan di dunia ini. Sering oleh ustadz-ustadz, oleh guru-guru agama, sering ayat ini diulang-ulang dalam mimbar-mimbar khutbah atau meja-meja kajian, itu sering diulang. Kenapa? Karena yang paling inti kita harus ingat setiap hari adalah tujuan kita hidup. Banyak orang yang akhirnya bingung, tujuan saya hidup apa sih? Kamu tujuan hidupnya apa sih? Banyak akhirnya membuat tujuan-tujuan yang lain. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kita garis. Satu garis yang itu sudah paten dalam Al-Quran. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita ditanya, atau siapapun yang bertanya kepada kita, apa tujuanmu hidup? Banyak orang akhirnya bingung. Anak-anak kecil atau para pemuda, apa ya?
tujuan saya hidup? Apa ya tujuan saya kuliah? Apa ya tujuan saya belajar? Padahal kalau kita sering mengingat-ingat, mengulang-ulang ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, pertanyaan tersebut sangat gampang dijawab. Saya diciptakan di dunia ini tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan apapun, dengan cara apapun, yang penting saya beribadah kepada Allah, itu saya lakukan. Itu saya lakukan. Kalau misalnya dengan cara kuliah saya menambah ilmu, kemudian memberi kontribusi untuk bangsa dan negara, saya bisa beribadah kepada Allah, saya lakukan. Jika dengan membantu orang tua, jika dengan berbuat baik kepada orang lain, dan itu bernilai ibadah, saya lakukan. Artinya, jangan lupa alur atau jalur tujuan kita hidup ini dan mati kita untuk apa? Yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tujuan ini sudah dipahami oleh kita, maka pemahaman inilah yang kemudian menggerakkan kita untuk mulai memperbaiki diri. Pembahasan yang pertama yang ingin kita bahas adalah kita sering mendengar akhlak atau adab. Apa perbedaan akhlak dan adab? Apa perbedaan akhlak dan adab? Akhlak adalah apa yang melekat pada diri seseorang berupa karakter atau sifat. Itu akhlak. Apa yang melekat pada diri seorang berupa karakter atau sifat. Baik itu karakter dan sifat bawaan ataupun karakter yang didapatkan setelah belajar. Ada orang karakternya baik, sifatnya baik, memang bawaan dari orang tuanya. Ada orang yang misalnya dari keluarga yang kurang baik, tapi dia berusaha belajar dan belajar sehingga dia memiliki karakter yang baik. Itu namanya akhlak. Adapun adab itu cara kita memperlakukan sesuatu. Itu adab, cara kita memperlakukan sesuatu. Misal adab ketika masuk masjid, adab ketika makan menggunakan tangan kanan, adab memakai pakaian seperti apa, adab berbicara kepada guru kita, dosen kita, dan seterusnya. Itu adab. Ya, itu adab. Kemudian ada satu hal yang sering disalahpahami oleh sebagian kita mungkin kaitannya dengan akhlak, kaitannya dengan adab. Ya, ada satu hal yang sering disalahpahami oleh sebagian kita kaitannya dengan akhlak. Apa itu? Banyak orang yang mengatakan nggak apa-apa dia jarang sholat, yang penting akhlaknya baik. Nggak apa-apa dia misalnya minum minuman keras, yang penting orangnya baik. Mungkin sebagian kita pernah mendengar kalimat ini ya. Pernah nggak dengar kalimat ini? Hah? Meskipun dia jarang sholat, yang penting akhlaknya baik. Meskipun dia misalnya minum minuman keras, nggak apa-apa, yang penting akhlaknya baik. Dia jarang puasa Ramadan, jarang sholat tarawih, nggak apa-apa, yang penting akhlaknya baik. Ini kalimat yang sebenarnya tidak masuk dalam ranah akhlak, ya. Karena akhlak itu terbagi menjadi dua. Akhlak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya. Kemudian akhlak yang kedua, akhlaknya kepada sesama makhluk, baik itu manusia, binatang, bahkan tumbuhan. Ya, akhlak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlaknya kepada sesama makhluk, baik itu sesama makhluk yaitu manusia, baik itu sesama makhluk kepada hewan, karena dalam Islam, dalam agama kita, akhlak kepada hewan pun diatur dan diajarkan dalam agama kita. Misalnya tidak boleh mengurung kucing, tidak diberi makan, tidak diberi minum. Itu akhlak yang diajarkan oleh agama kita. Kemudian akhlak dalam menyembelih binatang ternak, menyembelih sapi atau menyembelih kambing. Tidak boleh kita menyembelih hewan-hewan tersebut dengan pisau yang tumpul. Pisau yang tumpul akan menyakiti, tidak langsung mati hewannya. Ini akhlak yang Islam ajarkan kepada kita, kepada hewan. Terlebih lagi akhlak sesama manusia. Meluruskan bahwa
meluruskan perkataan, yang penting akhlaknya baik. Nggak apa-apa dia misalnya apalah berbuat dosa, maksiat, atau tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah membayar zakat. Yang penting akhlaknya baik. Ya, meskipun dia sering berkata-kata kotor, tapi hatinya baik. Dan ini sering kita dengar. Rekan-rekan sekalian, perlu diketahui bahwa cukup seseorang itu dikatakan tidak berakhlak manakala dia tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik apapun dia berakhlak kepada manusia, tapi manakala dia tidak memiliki akhlak kepada Allah, dia tidak menjalankan perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah, dia meremehkan misalnya perintah-perintah Allah, cukup peremehan itu dia dikatakan tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan salah seorang ulama mengatakan, jika seseorang mengetahui segala sesuatu, segala ilmu, dan dia tidak mengetahui tentang hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan dia tidak tahu apa-apa. Seakan-akan dia tidak tahu apa-apa. Ini terkait perbedaan akhlak dan adab, dan apa yang sering kita salah pahami mengenai akhlak. Jadi rekan-rekan sekalian, yang perlu kita perbaiki pertama kali adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ini disalahpahami oleh orang, banyak akhirnya orang yang tidak mau bertaubat. Alasannya adalah, saya sudah terlanjur kotor untuk masuk ke masjid. Saya sudah terlanjur kotor untuk misalnya bertaubat. Akhirnya ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Orang yang berdosa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal yang kita tahu, yang kita pahami bersama, ketika kita ingin memperbaiki diri, maka yang pertama kali kita perbaiki adalah perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah pasti akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Kalau seandainya dalam kehidupan kita sehari-hari banyak masalah, banyak beban pikiran, sering gelisah, sering galau misalnya tanpa sebab, kita tidak tahu sebabnya, sering gelisah, tidak bisa tidur, banyak pikiran. Jangan banyak cari apa alasannya, jangan banyak cari apa masalahnya, tapi perbaiki sholat, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik saja. Percuma ketika banyak masalah, banyak beban pikiran, kita gelisah, kita menangis, kita tidak bisa tidur. Kita mencari solusi, kita mencari teman untuk curhat, kita mencari ini dan itu, kita mencari hiburan misalnya, kita nonton hal-hal yang bisa menghibur kita. Itu tidak akan pernah memecahkan masalah. Yang menjadi inti solusi dari setiap masalah kita adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau mendapati suatu masalah yang membebani hatinya, hati beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau langsung sholat 2 rakaat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau langsung memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslaha ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka pasti Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Pasti Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Apalagi misalnya para pemuda sekarang muara kegelisahannya, muara kegalauannya itu tidak jauh-jauh dari misalnya, ya mohon maaf, lawan jenis lah, mikirin calonnya lah ya, calon ibu negara lah. Itu ya, Mas Asfandi, gimana kabar, sehat ya? Alhamdulillah. Jangan banyak memikirkan hal-hal seperti itu. Kita sekarang utamanya para pemuda,
pikirannya terkuras, tenaganya terkuras dengan hal-hal yang memang telah Allah takdirkan untuknya di Lauh Mahfuz. Perkara jodoh misalnya, perkara jodoh. Setiap hari tidak bisa tidur. Kalau telat jawab chat, udah gelisah sudah itu. Gelisah, kok nggak jawab chat saya? Padahal sudah centang biru, kok nggak dijawab? Gelisah, seakan-akan dunia ini sempit, seakan-akan udah tidak ada lagi harapan. Artinya tingkat kegelisahannya ya berkisar antara itu saja. Jadi kita sebagai pemuda banyak hal yang bisa kita lakukan, ya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Kalau kita benar-benar memperbaiki diri, ingin menjadi pemuda yang benar-benar baik, kita berusaha dari bagaimana kita memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Insya Allah semua urusan kita, urusan kuliah kita, urusan karir kita, urusan jodoh kita tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita mempertahankan hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah hubungan apapun yang ada di dunia ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati sepupunya, yaitu Abdullah bin Abbas, saat beliau masih muda. Abdullah bin Abbas dibonceng di atas keledai beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di atas boncengan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberi nasihat kepada Abdullah bin Abbas. Wahai Abdullah bin Abbas, aku ingin memberikan beberapa nasihat. Yang pertama adalah ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Maksudnya adalah jagalah batasan-batasan Allah. Jika itu perintah maka lakukan. Jika itu larangan maka tinggalkan. Itu maksudnya jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Ini yang menjadi fokus kita sebagai seorang mukmin. Ya. Adapun masalah misalnya karir kita, jodoh kita, jangan dikhawatirkan. Sekarang itu banyak orang, baik itu pemuda maupun pemudi, yang sibuk mencari yang sempurna. Kira-kira jodoh saya siapa? Ini yang setia insya Allah, ini yang cantik, ini yang glowing, dan seterusnya. Sibuk mencari. Dan dia lupa bahwa inti dari mendapatkan pasangan yang baik adalah menjadi, bukan mencari. Ya. Jangan sibuk mencari yang baik, tapi jadilah yang baik. Insya Allah Allah akan kirim orang yang terbaik. Pun kita harus punya prinsip, misalnya dalam kita setelah kuliah, biasanya mikirin jodoh sama pekerjaan, biasanya. Bukan begitu, Mas Asfandani? Iya, betul, Ustaz. Mikirin jodoh atau pekerjaan. Saya akan bekerja di mana dan jodoh saya siapa. Biasanya mikir gitu. Ya, biasanya mikirnya ke situ. Dan tidak akan jauh dari masalah misalnya perjodohan atau karir. Akan berkarir di mana. Ya. Jadi prinsipnya begini sebenarnya. Kita tidak usah gelisah dan galau terhadap jodoh atau karir kita. Kita tidak usah galau. Biasanya seseorang itu dia tidak bisa tidur, gelisah, terus nggak konsentrasi ngapa-ngapain, karena mikirin calonnya, dan yang menjadi yang membuat dia tertekan adalah takut kehilangan. Biasanya takut kehilangan. Karena merasa dialah orang yang terbaik. Saya tidak siap nikah kecuali sama dia. Tidak ada yang lebih baik dari dia. Pokoknya dan seterusnya lah. Takut kehilangan ini yang membuat akhirnya dia tertekan, tidak konsen ngapa-ngapain. Telat jawab chat, telat apa, dapat kabar misalnya langsung. Seakan-akan dunia ini lockdown semua. Ya. Jadi prinsip kita yang pertama tadi kita sebutkan lagi, bagaimana kita memperbaiki
hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala akan berbanding lurus dengan apa yang kita dapatkan berupa hubungan kita kepada manusia. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang berusaha bertakwa kepada Allah, dia akan diberi solusi dari setiap permasalahan hidup yang dia hadapi. Terus Ustaz, bagaimana Ustaz? Saya setelah kuliah ini, siapa jodoh saya? Bagaimana pekerjaan saya? Bagaimana karir saya nantinya? Saya takut Ustaz, saya takut menikah, saya takut untuk berkarir di sini, saya takut bisnis. Semua. Biasanya pemuda seperti itu. Dia ingin menjadi yang terbaik, tapi di sisi lain, dia memiliki rasa takut yang menghantuinya. Kenapa nggak segera menikah? Oh, saya takut tanggung jawabnya besar, Ustaz. Padahal pacaran juga dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak menikah muda? Oh, menikah muda ini resikonya besar, Ustaz. Resikonya sangat besar. Hanya karena menikah muda resikonya besar, siapa yang menjamin nikah tua tidak punya resiko? Nikah tua juga punya resiko. Ya. Menikah tua punya resiko. Nanti kalau menikah tua, baru anak satu dikira cucunya. Jadi dalam masalah misalnya teman hidup atau relasi kita dalam berbisnis atau taruhlah jodoh kita, prinsipnya satu. Kalau kita ikhlas menjadi orang baik, kita akan mendapatkan teman hidup yang baik. Baik itu pasangan hidup maupun rekan kerja. Kalau kita pura-pura baik, pun kita akan mendapatkan pasangan hidup yang pura-pura baik. Saya ulangi, prinsipnya satu. Kalau kita ikhlas menjadi orang baik, maka kita akan diberi pasangan hidup yang baik. Rekan bisnis yang baik. Kalau kita pura-pura menjadi baik, pun kita akan diberikan pasangan hidup yang pura-pura baik. Jadi apa yang kita dapatkan tidak akan jauh-jauh dari apa yang kita usahakan. Apa yang kita dapatkan tidak akan jauh dari apa yang kita usahakan. Ini prinsipnya. Sekarang kita beralih ke poin berikutnya terkait generasi milenial yang bermoral. Pemuda dan sosial media. Kalau kita berbicara tentang pemuda atau milenial, maka identik dengan sosial media. Karena apa? Kebanyakan orang sekarang itu hidup di sosial media lebih banyak daripada dia hidup di dunia nyata. Teman-temannya di sosial media itu jauh lebih banyak daripada teman-temannya di dunia nyata. Orang yang di dunia nyata itu kelihatan pendiam, tidak pernah ngomong, sendiri di kamar, tidak pernah bergaul. Belum tentu seperti itu sifatnya di sosial media. Jadi pemuda itu identik dengan sosial media. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana kiat hidup di zaman milenial, di zaman sekarang ini. Bagaimana kiat-kiat kita hidup agar bisa istiqomah di zaman ini, milenial, bersama orang-orang milenial. Yang pertama, kita langsung saja. Yang pertama adalah konsisten menuntut ilmu agama. Ya, konsisten menuntut ilmu agama. Jangan seandainya dia seorang santri di pondok pesantren menuntut ilmu agama atau kewajiban menuntut ilmu agama tidak akan berhenti saat dia lulus dari pesantren. Ya, saat dia lulus dari pesantren. Menuntut ilmu agama itu dari sejak kita lahir sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa?
tanpa ilmu agama kita tidak akan bisa bertahan dalam arus yang deras, pengaruh luar biasa lah, kerusakan moral orang-orang sekarang. Susah, istiqomah itu susah. Istiqomah itu sulit. Kenapa sulit, Ustaz? Kenapa sulit? Jawabannya, perbedaan orang bermaksiat di zaman dulu dan orang bermaksiat di zaman sekarang. Apa bedanya? Kira-kira apa bedanya? Orang bermaksiat, orang berbuat dosa zaman dulu dengan orang bermaksiat zaman sekarang. Bedanya apa? Ada yang tahu? Izin jawab, Ustaz. Mungkin untuk yang bermaksiat zaman ini lebih mudah. Mungkin. Ya, itu diantara jawaban betul. Kemudian diantara perbedaan yang paling kita jadikan sorotan apa? Orang dulu untuk melakukan sebuah dosa atau maksiat mikir 1000 kali. Kenapa? Pasti ketahuan. Misalnya orang dulu mau ngintip orang mandi harus manjat tembok dulu, harus manjat pohon dulu baru bisa ngintip orang mandi. Maksiat, dosa. Itu kalau nggak ketahuan. Kalau ketahuan sudah habis dia. Sekarang ngintip orang mandi, tinggal klik orang mandi. Ketahuan nggak? Nggak ketahuan. Di HP maksudnya. Dulu orang mencuri harus membobol pintu rumah dulu. Harus membobol pintu rumah dulu, harus membuka lemari dulu, harus masuk rumah orang dulu. Orang sekarang mencuri cukup lewat HP. Bisa. Orang dulu, misalnya orang pacaran dulu, untuk mengirimkan surat untuk pacarnya, dia harus menulis surat dengan buku ya, kertas. Dikirimkan lewat mana? Dititip. Kalau sampai ke orang tuanya dimarahi. Kalau sekarang gampang. Tinggal stalking Instagram, dapat namanya DM, langsung bisa. Artinya orang-orang dahulu kalau mau berbuat maksiat dan dosa, resikonya besar. Resiko ketahuannya sangat besar. Kalau sekarang, rekan-rekan sekalian, maksiat apapun, dosa apapun yang ingin seseorang lakukan, dia bisa melakukannya dengan sangat mudah tanpa diketahui oleh orang lain. Nonton apapun di HP kita tanpa diketahui oleh orang lain itu gampang. Membaca apapun, chat dengan siapapun di HP kita sangat gampang dilakukan tanpa diketahui oleh orang lain. Yang tersisa adalah apakah kita punya iman kepada Allah, apakah kita punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga batasan-batasan Allah. Jika itu perintah maka kita lakukan, jika itu larangan kita tinggalkan. Ini yang menjadi ujian kita sekarang, sulit istiqomah. Karena pintu-pintu maksiat sudah ada dalam satu genggaman kita. Dan maksiat-maksiat itu bisa kita lakukan dengan mudah tanpa diketahui oleh orang banyak. Itulah kemudian yang menjadikan semakin penting menuntut ilmu agama. Apa tujuan menuntut ilmu agama, Ustaz? Menuntut ilmu agama tujuannya adalah agar menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut yang seperti apa? Rasa takut berbuat maksiat dalam kesendirian. Karena begini, teman-teman sekalian, banyak kan yang bingung, tingkat keimanan saya seperti apa sih? Apakah keimanan saya tinggi atau rendah? Bagaimana cara mengukurnya? Tingkat keimanan kita, ada yang tahu jawabannya? Tingkat keimanan kita itu bagaimana cara mengukurnya? Iman kita itu tinggi atau rendah? Ayo, ada yang bisa jawab? Ayo, tebak-tebakan. Izin jawab, Ustaz. Ya, silakan. Mungkin itu cara mengukur keimanan kita itu bisa dilihat di saat kita beribadah itu kan mungkin kadang terasa malas atau gimana, atau kayak mager ngapa-ngapain gitu ya. Itu kayaknya imannya rendah. Tapi kalau lagi lagi semangat, bahkan kayak tahajud
banyak rokaat itu kayaknya imannya lagi naik-naiknya. Menurut saya gitu. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak, Mas. Jawaban yang lain ada nggak? Bagaimana cara mengukur kita yang asli, keimanan kita yang asli itu? Seperti apa sih? Permisi Ustaz, Ya. izin menjawab. Ya, silakan, Mas Nobi ya. Ya, saya mau pinjam. Menurut saya, kita bermaksiat atau kita dalam ibaratnya maksiat gitu ya, itu kadar keimanannya bisa diukur dari seberapa cepat kita menyadari kesalahan kita dan Oh, Masya Allah. teringat apa ya, kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi. Iya, ya, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak, Mas Nobi. Masya Allah, itu Mas Tama. pelengkap ya jawaban dari sebelumnya. Mas siapa itu? Lupa saya lihat. Baik, jadi kalau mau tahu siapa kita yang asli, jangan dilihat ketika kita di masjid, jangan dilihat ketika kita bersama teman-teman di majelis ilmu, jangan dilihat ketika kita sedang sama-sama tadarusan misalnya. Tapi, Masya Allah sudah dijawab oleh Mas Furqan ya. Kita yang asli adalah apa yang sering kita lakukan dalam kesendirian saat tidak ada orang lain yang melihat. Ya. Apa yang sering kita lakukan dalam kesendirian, itulah kita yang asli. Adapun misalnya menjadi orang soleh depan orang banyak, depan teman-teman, itu semua orang baik. Ya, semua orang baik. Di masjid, sofnya rapi, tadarusan bareng, baca Yasin, baca Al-Baqarah, baca apa bareng-bareng misalnya, itu tidak dianggap. Yang menjadi patokan kita adalah innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dalam kesendiriannya. Dalam kesendiriannya. Jadi orang yang benar-benar sempurna keimanannya ketika dia mampu menahan diri dari berbuat maksiat dalam kondisi dia sendiri. Dalam kesendiriannya. Itu yang susah. Itu yang susah. Makanya bahkan dalam hal khusyuk pun, khusyuk berdoa menangis depan kamera, khusyuk berdoa dan menangis depan misalnya jamaah, tidak bisa juga kita jadikan patokan. Ya, yang menjadi patokan adalah ketika seseorang menyendiri, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, menyendiri berdoa kepada Allah, kemudian menetes air matanya. Itulah kekhusyuannya yang asli. Karena tidak akan ada di sana motif-motif ingin dipuji oleh orang lain, ingin diapresiasi oleh orang lain. Jadi yang perlu kita perbaiki adalah amalan kita dalam kondisi kesendirian, dalam kesendirian kita, ya. Bukan maksudnya dalam sendiri sini, saya masih sendiri Ustaz, saya masih jomblo. Ya, semuanya jomblo di sini. Kecuali saya, ya. Ada yang sudah nikah? Ada yang sudah nikah? OTW Ustaz. Maksudnya iya, OTW, semuanya OTW. Oh, ini belum. Ya. Masya Allah. Semoga cepat nikah ya semuanya ya. Dapat jodoh yang terbaik insya Allah. Ya. Karena nikah itu enaknya cuma 1% lah. Nikah itu enaknya cuma 1%. 99%-nya enak banget. Jadi begitu, semoga semuanya cepat diberikan jodoh pasangan hidup yang baik, yang solehah, yang bisa membantu dia untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau saya sendiri nikah umur 21-22, ya, umur 21-22. Nikah dulu semester 1, semester 2. Semester 1, semester 2 ya. Jadi menikahnya agak telat karena targetnya 19 tahun tapi telat. Enggak apa-apa lah. Ini umur rata-rata berapa nih? Rata-rata berapa umurnya?
20 sampai 20 Mungkin. sampai 22. Subhanallah. Ini sudah bukan balik lagi ini. Sudah bukan akil balik lagi, sudah bolak-balik. Baik teman-teman. Jadi kita lanjutkan pembahasan kita. Yang pertama tadi kiat-kiat hidup di zaman milenial ini. Yang pertama konsisten menuntut ilmu agama, ya, menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Tidak hanya menuntut ilmu agama, tapi diamalkan juga. Karena ilmu inilah yang menahan kita. Ilmu ini pertahanan terkuat kita terhadap kalau ada godaan-godaan maksiat, ya. Kalau ada godaan-godaan maksiat, ilmu dan rasa takut kepada Allah yang membuat kita bertahan, tidak melakukan maksiat. Tentu saja menuntut ilmu agama tidak hanya dengan kecerdasan kita atau kemampuan otak kita. Kita minta kepada Allah. Bahkan jangankan kita, Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan untuk meminta ilmu kepada Allah. Wa qul rabbi zidni ilma. Dalam surat Taha, katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Padahal beliau seorang nabi. Padahal beliau seorang rasul yang paling mulia, tapi tetap disuruh meminta tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang bukan nabi dan bukan rasul. Kita manusia biasa. Harus lebih rajin berdoa meminta tambahan ilmu agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya sekarang yang menjadi kekeliruan kita, saat kita berdoa kepada Allah, tidak jauh-jauh yang kita minta dari jodoh, tidak ketikung teman, terus makanya kan ada istilah kutikung dia di sepertiga malam katanya. Artinya doanya tidak jauh-jauh dari urusan-urusan dunia, ya. Yang pertama kali kita minta kepada Allah adalah ilmu agama, ya, ilmu agama. Kemudian sisanya ya jodoh, rezeki, karir dan seterusnya. Usahakan saat kita berdoa kepada Allah minta kebaikan akhirat dulu. Nabi SAW ketika memerintahkan kita untuk berdoa, beliau mengatakan apa? Is'alullaha al-firdausal a'la minal jannah. Jika kalian berdoa kepada Allah, mintalah surga firdaus yang paling tinggi. Ini menandakan bahwa dalam berdoa pun kita harus punya prioritas, ya. Kan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "Ud'uuni astajib lakum." Wahai hamba-hambaku, berdoalah kepadaku, niscaya pasti akan kukabulkan. Ya, pasti kukabulkan. Kalau misalnya Pak Gubernur atau Pak Presiden bilang ke kita di mall, "Mas, ini kamu masuk mall, silahkan ambil apa saja terserah Mas," misalnya kata Pak Presiden atau kata Pak Gubernur. Nanti saya yang bayar. Di mall itu ada mobil, ada motor, ada pakaian. Ternyata setelah kita dipersilakan mengambil apa saja, nanti Bapak Presiden atau Bapak Gubernur yang bayar. Ternyata yang kita ambil cuma permen. Kira-kira rugi nggak kita? Sudah dipersilahkan, minta apa saja, yang kita ambil malah permen. Rugi nggak? Ya rugi. Sama ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya pasti akan kukabulkan doamu. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji seperti itu, kita minta yang tinggi-tinggi, minta surga firdaus, minta masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, minta agar kita diselamatkan di dunia dan di akhirat. Jangan sampai 1 jam, 2 jam kita berdoa tidak jauh-jauh dari perkara jodoh, perkara karir, uang, mobil, dan seterusnya. Jangan. Boleh meminta kepada Allah jodoh, mobil yang mewah misalnya, motor, atau rumah, boleh. Tapi jangan salah prioritas dalam berdoa. Jadi kita menuntut ilmu agama, kemudian mengamalkannya sambil kita berdoa. Ini kiat yang pertama. Kemudian kiat yang kedua adalah memilih lingkungan dan teman-teman yang baik. Ya, teman-teman ini lebih berpengaruh daripada keluarga kita. Betapa banyak anak-anak yang hidup
atau tumbuh dari keluarga yang baik, ternyata di sekolahnya, di kampusnya salah milih teman, salah bergaul. Jadinya dia ikut temannya. Ya. Ini di dunia nyata. Tentu saja selektif memilih teman lebih ditekankan lagi di sosial media. Ya, jangan asal milih teman. Ya, harus selektif memilih teman-teman di sosial media yang kira-kira bisa membantu kita istiqomah, bisa membantu kita memperbaiki diri, bisa membantu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan lingkungan yang baik di sosial media. Apa maksudnya lingkungan di sosial media? Maksud saya lingkungan di sosial media itu begini. Kita langsung contohkan saja. Untuk menekan tombol subscribe atau follow, kita hanya butuh waktu 1 detik untuk menekan tombol subscribe atau follow. Tapi 1 detik itu menentukan arah hidup kita, pola pikir kita, bahkan agama kita. Kenapa? Otomatis channel yang kita subscribe atau akun yang kita follow, setiap hari kita akan melihat postingannya berupa video, tulisan, cara pandangnya, agamanya, gaya hidupnya, gaya bahasanya, dan seterusnya. Yang bisa saja postingan-postingan itu secara perlahan menggiring kita, mengarahkan kita, menyetir kita, sampai akhirnya kita tidak sadar gaya hidup kita sama dengan akun yang kita follow. Cara bicara kita sama dengan channel yang kita subscribe. Kemudian gaya hidup kita, pakaian kita, bahkan cara makan kita sama. Dan tidak jarang orang-orang yang akhirnya keluar dari agama Islam gara-gara salah follow atau salah subscribe. Ini yang menjadi lingkungan hidup kita di sosial media. Jadi teman-teman dan rekan-rekan sekalian, memilih lingkungan dan teman-teman di sosial media itu lebih ditekankan lagi, harus selektif, lebih selektif daripada memilih teman-teman dan lingkungan di dunia nyata. Ya. Betapa banyak akhirnya anak-anak yang sebelumnya tidak tahu kata-kata kotor, tidak tahu apa itu film-film yang tidak bagus, akhirnya tahu. Karena apa? Salah follow, salah subscribe. Ya. Jangan hanya karena misalnya sebuah akun, sebuah channel itu followersnya banyak, subscribernya banyak, kemudian kita ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Kita lihat dulu sisi manfaatnya seperti apa. Kemudian apakah channel ini menguntungkan agama saya atau tidak? Kita lihat dulu. Ya, jangan sampai kita terwarnai. Jangan sampai kita terwarnai cara bicara kita, gaya hidup kita, dan seterusnya. Ini kiat yang kedua, hidup di zaman sekarang, di zaman milenial ini. Kiat yang pertama tadi adalah, tips yang pertama, konsisten menuntut ilmu agama. Kemudian yang kedua, selektif memilih lingkungan dan teman-teman yang baik di lingkungan nyata maupun di sosial media. Ya, karena salah satu yang akan sangat disesali oleh seseorang pada hari kiamat nanti adalah salah memilih teman bergaul. Ya, salah memilih teman bergaul. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang nyesel salah pilih teman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'an dzikri ba'da id ja'ani wa kana syaitanu lil insani khazula. Ya Allah, aku sangat menyesal sekiranya dahulu aku tidak menjadikannya sebagai teman dekatku. Dialah orang yang menyesatkanku dari agamamu setelah aku mendapatkan hidayah. Bayangkan, di antara banyak penyesalan yang terjadi di hari kiamat, salah satunya adalah salah memilih teman. Salah memilih teman bergaul. Kemudian, tips yang ketiga, kiat-kiat hidup di zaman milenial ini, yaitu bersabar. Bersabar itu terbagi menjadi 3. Bersabar di atas ketaatan kepada Allah. Yang kedua, bersabar menahan diri dari berbuat maksiat. Yang ketiga, bersabar atas takdir yang menimpa kita. Ya, jadi jangan dipahami bahwa sabar itu identik dengan musibah, identik dengan kecelakaan, malapetaka. Tidak. Dalam berbuat ketaatan pun kita perlu bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah, tapi dia tidak bersabar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Sholat subuhnya
hampir zuhur, sholat zuhurnya hampir asar, sholat asarnya hampir maghrib, sholat maghribnya hampir isya. Jadi ketika sholat saja dia tidak bisa bersabar istiqomah di waktunya, apalagi urusan-urusan yang lain, ya, apalagi urusan-urusan yang lain. Jadi kita harus bersabar dalam menghadapi setiap cobaan yang ada. Jadi prinsipnya gini rekan-rekan sekalian, jadi orang yang tidak baik pasti ada yang membenci. Pun jadi orang yang baik pasti ada yang membenci. Ya. Mustahil orang itu semua orang suka sama dia. Jadi orang baik pasti ada yang benci. Jadi orang tidak baik pasti ada yang benci. Ketika kebencian tidak bisa dihindari di dunia ini, maka paling tidak minimalnya gak apa-apalah sebagian manusia benci sama kita, tapi jangan sampai Allah benci sama kita. Jangan sampai Allah benci sama kita. Rugi kita. Tapi kalau Allah sudah cinta kepada kita, ribuan orang yang membenci kita tidak akan membahayakan kita. Ya, jadi begitu. Banyak orang yang takut hijrah, takut dibenci. Banyak orang yang takut misalnya jadi orang soleh karena takut dibully oleh teman-temannya, sok suci, sok alim dan seterusnya. Jadi begitu. Mau jadi orang baik pasti ada yang benci, mau jadi orang tidak baik pasti ada yang benci. Ketika kebencian tidak bisa dihindari, maka paling tidak Allah tetap mencintai kita. Jangan sampai Allah membenci kita. Ya. Jangan sampai Allah membenci kita. Kemudian masalah capek atau tidak capek hidup di dunia. Semua capek. Kuliah capek nggak kuliah itu? Capek nggak kuliah? Hah? Kuliah itu capek. Orang tidak kuliah capek. Orang bekerja itu capek. Orang nganggur tidak punya pekerjaan itu capek. Orang melakukan ketaatan kepada Allah siang malam, sholat tahajud, sholat duha, membaca Al-Quran, dia capek. Orang yang bermaksiat setiap hari nipu orang, setiap hari mencuri, setiap hari misalnya minum khamr, dia juga capek. Ketika rasa capek tidak bisa dihindari di dunia ini, baik kita menjadi orang yang taat kepada Allah atau orang yang bermaksiat, intinya sama-sama capek. Paling tidak pilihlah rasa capek yang menghasilkan peristirahatan yang abadi di surga. Jangan sampai kita capek-capek di dunia, nanti capek lagi di akhirat, rugi lagi. Ya, rugi lagi. Jadi berprinsiplah bagaimana kita paling tidak mengusahakan kebahagiaan kita di akhirat. Jangan sampai di dunia sudah nggak bahagia, nanti akhirat juga nggak bahagia. Kan rugi banget. Ya, rugi banget. Kemudian tips yang terakhir ini mungkin yang terakhir adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah di jalan Islam ini, di atas agama kita. Kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa berdoa. Apapun masalah kita, apapun masalah hidup kita, jangan lupa berdoa kepada Allah. Ya. Seandainya beban hidup kita, masalah hidup kita butuh curhatan, kita butuh curhat untuk sekedar siapa yang mendengarkan keluh kesah kita. Pastikan Allah yang pertama kali mendengarnya. Pastikan Allah yang pertama kali mendengarnya. Ya. Mungkin setelah kita curhat kepada teman kita, kita merasa lega. Kalau kita punya beban perasaan, kita punya ujian, cobaan, tekanan hidup, kita curhat dengan teman kita, mungkin kita merasa lega, tapi belum tentu teman kita bisa menyelesaikan secara sempurna masalah kita. Belum tentu teman kita bisa menenangkan hati kita. Tapi saat kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, saat kita berdoa kepada Allah, sudah pasti Allah bisa memberikan kita solusi yang terbaik. Menciptakan 7 lapis langit Allah bisa, apalagi sekedar menguraikan masalah-masalah kita. Jadi rekan-rekan sekalian, jangan pernah tinggalkan doa. Apapun masalah kita, apapun beban hidup kita, apapun yang kita hadapi, jangan pernah tinggalkan doa. Ustadz, saya bingung, karir saya di mana, karir saya nanti seperti apa. Ustadz, saya bingung, nanti setelah saya kuliah ini akan bekerja di mana, jodohnya siapa, dan seterusnya. Sampaikan kepada Allah hajat-hajat kita. Ya, kadang-kadang orang itu lebih puas, lebih lega dia curhat kepada teman dekatnya daripada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah.
Ini keliru. Keluarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun saat kita tidak mampu lagi berkata-kata, cukup dengan air mata, Allah Subhanahu wa taala memahami apa isi hati kita. Intinya jangan lupa berdoa kepada Allah. Ini tips yang terakhir. Tadi yang pertama, konsisten menuntut ilmu agama. Kemudian yang kedua adalah memilih teman-teman dan lingkungan yang baik. Ya. Kemudian yang ketiga, bersabar. Dan sabar ini dibagi menjadi tiga. Sabar di atas ketaatan kepada Allah, sabar menahan diri dari berbuat maksiat, dan sabar atas takdir yang menimpa, yang kira-kira tidak sesuai keinginan kita. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan atau sharing, saya kembalikan ke moderator. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali ya Ustaz. Jadi bagaimana kita perbaiki hubungan kita kepada Allah SWT akan berbanding lurus hubungan kita dengan makhluk ya Ustaz. Dan juga kadar keimanan kita bisa diukur dengan ketika kita sendirian, walaupun ketika beribadah maupun maksiat. Baik teman-teman, menginjak ke acara berikutnya, ya ini sesi diskusi atau tanya jawab. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, bisa langsung on mic atau ketikkan di kolom chat, nanti saya bantu untuk membacakannya. Baik, silakan teman-teman. Mungkin sambil menunggu Ustaz, boleh bertanya ya? Iya, silakan. Ya, terkait dengan akhlak ya. Ada teman saya itu berpendapat bahwa mending wanita yang tidak berkerudung tapi baik daripada wanita berkerudung tapi akhlaknya buruk. Nah, itu gimana Ustaz? Cara menanggapinya? Baik, ada prinsip yang keliru yang tersebar di mana-mana. Prinsip dasar dari ucapan atau pertanyaan tadi adalah yang penting hatinya dijilbabi dulu, baru kepalanya, ya. Nggak apa-apa, nggak pakai jilbab, yang penting hatinya dijilbabi dulu. Jawaban pertama, ini tidak nyambung antara perbaikan hati dan perbaikan zahir, lahir dan batin. Karena kalau itu terjadi, bisa saja orang mengatakan tidak apa-apa nggak pakai celana, yang penting hatinya dicelanai dulu, ya. Atau tidak apa-apa nggak pakai baju. Sama dengan tidak apa-apa nggak pakai jilbab, yang penting hatinya dijilbabin dulu. Jadi jilbab itu kewajiban, baik itu orangnya baik ataupun buruk. Sama dengan sholat, misalnya sholat 5 waktu wajib atau sunnah? Wajib, Ustaz. Wajib. Baik itu orangnya suka minum khamar, main judi, ataupun orang yang baik, tetap wajib sholat atau tidak? Ya, wajib Ustaz. Wajib sholat, sama seperti jilbab. Baik itu orangnya baik atau tidak, wanita wajib berjilbab. Kemudian jilbab itu salah satu indikator baiknya seorang muslimah, karena jilbab itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan perintah siapa, perintah misalnya kampus, perintah aturan sekolah, bukan, ya. Tapi itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar apa? Justru untuk menjaga para perempuan, bukan untuk membatasi ruang gerak mereka, ya. Jadi rata-rata atau semuanya aturan Islam terhadap perempuan itu murni untuk menjaga perempuan, bukan untuk membatasi ruang geraknya, ruang aktivitasnya. Silakan mas-mas perhatikan hukum-hukum Islam yang terkait dengan perempuan. Apakah itu untuk menjaga hak-hak perempuan atau malah untuk mencelakakan perempuan? Pasti kita akan dapati itu untuk menjaga hak-hak perempuan semuanya. Tapi Ustadz, poligami gimana Ustadz? Kita tidak setuju dengan
poligami itu gimana? Itu gimana jawabannya? Hah? Ada yang bisa jawab? Ayo. Sama dengan syariat poligami. Banyak wanita yang membaca ayatnya setengah, tidak sampai selesai. Yang dibaca hanya nikahilah wanita 2, 3, atau 4. Titik. Mereka tidak melanjutkan ayatnya. Lanjutan ayatnya justru pembelaan untuk para wanita. Ya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan seorang laki-laki menikahi 2 atau 3 atau 4 wanita. Itu kan tidak pro, Ustaz, terhadap wanita. Justru itu pro. Justru itu berpihak kepada wanita. Mas bisa bayangkan, seandainya Allah tidak menurunkan ayat poligami, seandainya orang-orang dahulu menikahnya satu laki-laki, 10 perempuan, 15 perempuan, 20 perempuan, bisa dibaca dalam sejarah-sejarah. Sejarah-sejarah sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Satu orang laki-laki memiliki berapa istri? Silahkan baca. 20 istri, 30 istri. Datanglah Islam kemudian untuk membatasi bahwa satu laki-laki hanya boleh menikahi 4. Itu pun ayat setelahnya adalah fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jika engkau takut tidak bisa berbuat adil, fawahidatan, maka nikahilah satu wanita saja. Nikahilah satu wanita saja. Tapi kebanyakan muslimah membaca setengah-setengah ayat ini, sehingga banyak yang alergi dengan ayat ini. Saya pernah nanya ke seorang muslimah, kalau seandainya itu boleh, milih mana? Ayat poligami turun atau tidak? Oh enggak Ustadz, katanya. Kalau ayat poligami tidak turun, maka setiap orang boleh menikahi lebih dari 4, 20, 30 wanita. Jadi sebenarnya ayat itu justru untuk menjaga hak-hak seorang wanita. Jadi kembali ke pertanyaan Mas Asfandani tadi, bahwa yang kita ukur dari kebaikan itu akhlak yang zahir dan batin, tidak hanya zahir dan tidak hanya batin. Ya, yang batin kita perbaiki hati, yang zahir juga yang harus kita perbaiki. Kemudian yang perlu kita tekankan adalah semua aturan-aturan dalam Islam terkait wanita itu justru untuk menjaga mereka. Wallahu a'lam. Silahkan yang lain. Baik, terima kasih Ustadz. Ya. Silakan teman-teman yang mau ada pertanyaan, bisa langsung on mic atau tuliskan ke kolom chat. Nanti saya bantu bacakan. Ustaz, izin bertanya. Ya, silakan. Ya, saya izin bertanya. Ya. Kan kita sebagai mahasiswa kan kadang-kadang kuliah ini kan memang jadwalnya padat banget ya. Apalagi yang kita pelajari ini adalah ilmu dunia yang notabene itu bukan salah satu ilmu yang wajib kita pelajari seperti itu. Kadang-kadang ada case atau kasus ya, di saat kita udah kayak semangat mau nuntut ilmu itu kajian atau baik secara offline atau online, kan kadang tiba-tiba ya ada tugas atau gimana mendadak gitu kan. Ya, mungkin gimana caranya kita supaya bisa lebih prioritaskan pelajari ilmu agama dulu, terus kemudian kita susul dengan ilmu kuliahnya itu bagaimana Ustaz? Mungkin ada tips-tips atau motivasi mengenai baik. Terima kasih. Bagaimana kita mengimbangi, ya, intinya mengimbangi prioritas ilmu agama dengan kewajiban kampus, ya, kewajiban kampus. Alhamdulillah kita sekarang tidak seperti zaman dahulu. Kalau dulu itu sekali ustadz kajian dan kita tidak bisa hadir di kajian itu, sudah tidak ada harapan lagi untuk mendengar kajian itu. Kalau sekarang rata-rata semua kajian itu live dan direkam, artinya dipatenkan di YouTube. Tinggal nanti kita memilih channel ustadz siapa yang kajiannya itu kajian rutin, artinya kajian kitab yang memang membahas sebuah kitab secara runtun, ya. Dari situ kita bisa mengimbangkan. Kalau kita misalnya di kampus
tugas kita kapan kita kerjakan, kita bisa mendengarkan rekaman-rekaman kajian Ustadz tersebut. Sekarang alhamdulillah gampang ya, gampang. Asalkan kita tahu Ustadz siapa, kepada Ustadz siapa kita berguru, dan dalam bidang apa, fikih atau akidah atau sirah misalnya, kita bisa mendengar, tinggal kita mengorbankan kuota, dan kita pakai headset dan mencatat faedah-faedah kajian yang ada di rekaman. Insya Allah itu bisa mengimbangi kesibukan mahasiswa sekarang dalam mengerjakan kewajiban-kewajiban di kampus. Jadi alhamdulillah sekarang sudah ini ya, sudah semua ustadz punya channel ya, punya channel rekaman paten di YouTube. Itu bisa dimanfaatkan ya, itu bisa dimanfaatkan. Wallahu a'lam. Silakan yang lain barangkali. Baik, di kolom chat ada pertanyaan Ustaz. Mungkin saya bantu bacakan ya. Ya. Dari Radang CMK. Ya mungkin anonim Ustaz. Di sini bertanya Ustaz, maaf kalau pertanyaannya kurang pas. Tapi saya penasaran ya Ustaz. Tapi tadi Ustaz sempat membahas terkait poligami. Itu boleh jika mampu. Nah, patokan mampu itu bagaimana ya Ustaz? Sedangkan banyak kita lihat orang-orang yang poligami bercerai, padahal mereka paham agama, kaya dan sebagaimananya. Nah, di sini sepertinya memberikan rasa sakit hati bagi para muslimah karena tidak terlihat yang mampu itu seperti apa. Mampu itu pertama materi, artinya dia bisa menghidupi, memberi nafkah lahir dan batin kepada keluarga itu, artinya istri kedua. Kemudian yang kedua, dia punya ilmu agama yang kuat untuk mempertahankan rumah tangganya. Jika ternyata misalnya di tengah-tengah perjalanan terjadi perceraian karena suatu masalah, ini hal yang berbeda. Artinya tidak hanya orang yang poligami cerai, orang yang istrinya satu pun banyak yang cerai. Ya, orang istrinya satu pun banyak yang cerai. Jadi poligami dengan perceraian tidak bisa disatukan. Karena kasus perceraian itu tidak hanya menimpa orang-orang yang berpoligami. Jadi orang yang istrinya cuma satu pun kadang-kadang rumah tangganya kandas di tengah jalan. Ini kaitannya dengan kedewasaan seseorang dalam menyikapi masalah ya, dalam menyikapi masalah. Karena dewasa itu tidak ada kaitannya dengan umur. Kedewasaan itu biasanya tumbuh karena pengalaman pahit, tekanan hidup yang berkali-kali berhasil dilewati, baru orang bisa bersikap dewasa. Banyak orang yang umurnya tua tapi sikap tidak dewasa itu banyak. Karena memang sejak kecil mungkin dimanjakan, sekali dapat tersandung masalah, dianggap besar dan langsung cerai. Ya gitu. Jadi ya bercerai itu sesuatu, poligami itu sesuatu yang lain. Yang pada intinya silahkan bagi yang mampu secara lahir dan batin. Kalau memang tidak mampu ya sudah. Allah memberikan opsi fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Wahidatan itu satu artinya. Jika kalian takut tidak bisa berbuat adil, maka cukup satu istri yang kalian nikahi. Jadi ayat ini adil ya. Ayat ini adil, mempersilahkan poligami dan mempersilahkan untuk menikahi satu saja. Wallahu a'lam. Baik, teman-teman mungkin ada yang mau bertanya lagi? Kita tunggu ya. Ya, silakan. Barangkali ada yang ini bertanya lagi. ada rencana menikah setelah kuliah ini? Ada nggak? Mungkin Mas Diki tuh. Kalau rencana sih semuanya ya. Kalau rencana semuanya ya kayaknya. Ini tadi Mas Raffi Jufar, Jufar, maaf. Mau silakan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Ya, permisi, saya Jusar, ingin izin bertanya Ustaz. Saya ingin bertanya tentang itu sih Ustaz, kondisi negara kita sekarang ini, karena kan kita negara dengan mayoritas muslim terbesar Ustaz ya. Tapi menurut saya umat
Islam di negara kita ini masih kurang sadar akan kebersihan, Ustaz. Akan apa? Tentang membuang sampah di tempatnya atau tentang menjaga kebersihan alam, dan itu bagaimana Ustaz cara menyikapinya? Karena kan saya juga pernah dengar kalau misalnya apa kebersihan merupakan sebagian dari iman, Ustaz. Ya, betul. Jadi seperti itu. Sebenarnya itu turunan dari masalah inti, yaitu dia tidak benar-benar memahami syariat Islam, ya. Dia tidak benar-benar memahami, itu turunannya. Artinya itu efek, bukan inti masalah. Itu efek. Buang sampah sembarangan, kemudian berkata-kata kotor, apalagi ya, tidak murah senyum kepada orang misalnya, memutus silaturahmi, itu efek dari apa? Dari ketidakpahaman seseorang terhadap syariat Islam. Ya, itu tadi kembali kepada orang itu tidak bisa menuntut ilmu sebenarnya, mohon maaf ya, sekali seminggu, sekali sebulan, itu sangat kurang kalau untuk agama kita, ya, untuk agama kita. Karena para sahabat dulu menuntut ilmunya setiap hari, apalagi sekarang kita dimudahkan untuk menuntut ilmu. Akses internet itu banyak, channel-channel ustadz itu banyak. Konsistensi seseorang dalam menuntut ilmu agama itu akan melahirkan amalan. Di antaranya tadi kan kita sebutkan seorang yang menuntut ilmu akan lahir di dalam hatinya rasa takut kepada Allah, ya kan? Di antara sifat yang lahir dari menuntut ilmu adalah sifat malu. Orang yang tahu ilmu agama pasti punya malu terhadap apa? Hal-hal yang konyol atau berbuat maksiat. Bahkan untuk membuang sampah pun dia malu. Dia malu. Beda dengan orang yang tidak paham agama. Pasti dia nggak punya malu. Pasti itu. Pasti. Misalnya berkata-kata kotor depan orang, atau membuang sampah sembarangan, atau ketika misalnya ngebut di mobil, buang bekas bobanya langsung dilempar ke jalan, kita yang pakai motor kena. Itu hasil dari ketidakpahaman seseorang terhadap ilmu agama. Atau dia nuntut ilmu agama tapi sekali 6 bulan misalnya. Porsi nuntut ilmu agamanya itu jauh lebih sedikit daripada porsi nuntut dunianya. Ya, nuntut dunianya. Jadi itu ya, Mas Raffi, ya, kembali kepada seorang tuh harus benar-benar memahami agama dan mengamalkan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Silakan teman-teman yang lainnya jika ada pertanyaan lagi. Mas Nopi, suaranya belum bisa terdengar. Belum terdengar nih suaranya. Pakai suara hati kayaknya. Belum juga ya, belum terdengar ya. Iya, belum Ustaz. Belum. Mungkin bisa reconnect, coba di reconnect lagi. Coba ya, ini lagi. Ya, Mas relogin. Nopi bicara dari hati ke hati. Saya pun ingin menjawab dari hati. Tadi Mas Diki katanya mau tanya lagi. Gimana Mas Diki? Ya, Ustaz, tadi kan udah nyinggung ya, mengenai tips-tipsnya. Mungkin dari Ustaz ada saran-saran urutan yang perlu dipelajari ya. Mungkin dari apa dulu, mungkin dari kitabnya atau jenis kita belajar tidak atau begitu dulu atau tauhidnya dulu gitu Ustaz. saran-saran urutan yang harus dipelajari ya. Pertama itu yang paling penting tentu saja akidah ya, tauhid. Artinya tauhid ini mengenal Allah yang tercakup dalam rukun Islam dan rukun iman. Itu akidah. Kemudian urutan yang kedua, dan jangan lupa ini, fikih ibadah. Ya, fikih ibadah. Karena fikih itu kan dua. Fikih ibadah dan fikih muamalah. Kalau fikih muamalah itu yang erat kaitannya dengan zakat atau hukum jual beli, transaksi, riba dan seterusnya. Kalau fikih ibadah itu fikih yang setiap hari kita amalkan.
sholat lah, puasa lah, cara berzikir dan seterusnya. Fikih ibadah, patenkan ilmu tentang fikih ibadah. Ya, toh banyak yang artinya belum bisa berwudu dengan sempurna itu banyak banget. Atau sholat misalnya. Yang pertama itu tauhid, akidah, yang cakupannya intinya adalah rukun Islam dan rukun iman itu. Kedua, fikih ibadah. Fikih ibadah. Itu yang terpenting. Terima kasih Ustaz. Baik, bisa dilanjut ke Mas Novi, silakan. Apakah Ya, suara Mas saya Nadi, terdengar? barangkali Ya, bisa Mas, monggo. Eh, Pertama saya ingin bertanya ini tentang tadi kan Ustadz membahas tentang kita harus pinter-pinter memilih teman gitu ya. ya, Nah, tapi saya pernah dengar juga kalau kita itu ya kebetulan kami kan ini rata-rata mahasiswa ya Ustadz. ya, Di jurusan itu diajarkan seperti gini, solid, kompak, satu angkatan. Artinya seluruh satu jurusan itu harus ya berteman baik, ya, seperti layaknya keluarga begitu. Nah, betul. saya juga pernah dengar itu kalau kita itu harus berteman sama semua orang, tapi berteman dekat dengan orang-orang tertentu. Ya. Apakah yang Ustadz maksud berteman, memilih teman itu orang dekat itu tadi, teman dekat tadi itu? Betul, teman dekat. Yang bisa ngerubah kita kan teman dekat. Kalau teman biasa aja, ya jarang ngobrol, jarang ketemu. Kemudian kita solid satu angkatan, kemudian kerjasama satu angkatan, saling kenal satu angkatan, itu tidak tabrakan dengan apa yang saya jelaskan tadi. Dalam surat Al-Asr disebutkan, wal asr, demi waktu, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya kita semua itu dalam kondisi rugi. Nah, kita semua rugi. Kecuali siapa? 4. Illal ladina amanu, kecuali orang-orang beriman, wa amilus shalihat, yang beramal saleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Orang yang saling menasihati sesama dengan kebenaran, dan orang saling menasihati untuk tetap bersabar. Boleh berteman satu angkatan, solid satu angkatan, tapi dengan syarat saling menasihati, bukan mengiyakan semua yang mereka katakan. Maksiat, ayo dan kita berteman. Dosa, ayo. Taat, ayo. Bukan, ya, bukan itu namanya berteman. Berteman itu yang taat kita dukung, yang dosa kita ingatkan, agar reuninya tidak hanya di kampus, di surga. Reuni satu angkatan di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kalau ada misalnya teman kita yang mengaku sahabat, tapi mengiyakan semua yang kita lakukan, curigai teman itu. Kok semua yang saya lakukan diiyakan? Kok nggak pernah diberikan kritik yang membangun? Kok nggak pernah diberi saran? Saya maksiat diiyakan, saya dosa diiyakan, didukung, saya taat juga diiyakan. Itu bukan teman, itu bukan sahabat. Hati-hati, hati-hati. Ya, kadang-kadang kan orang lebih nyaman berteman dengan orang yang mengiyakan semua yang kita lakukan. Nyaman banget kita berteman dengan orang ini. Anak maksiat didukung, dosa didukung, taat didukung. Nyaman banget. Cuma kenyamanan bukan patokan dia itu sahabat yang setia, ya. Bukan patokan. Jangan jadikan kenyamanan itu standar sahabat yang setia atau tidak. Sahabat yang setia itu kita salah ditegur, kita benar didukung, agar persahabatannya nanti sampai di surga, bukan hanya terpisah di dunia. Wallahu a'lam. Gitu ya Mas Rabi. Ya, terima kasih banyak Ustaz. Ya. Apakah saya boleh bertanya lagi? Siap. Mumpung suaranya keluar. Nanti kalau pakai suara hati kan repot saya. Ini udah ganti laptop ini Ustaz. Oh ya. Jadi aman. Iya. Begini Ustaz. Hati saya. Jadi ya memang kita kadang itu fokus untuk memperbaiki akhlak atau iman,
Tapi kadang tuh kita juga terlena, Ustaz. Misalkan terlenanya itu gini, ketika memandang orang lain itu misalkan akhlaknya kurang begitu, Ustaz. Bagaimana apa ya cara memandang orang lain yang benar? Soalnya kadang itu ketika kita lagi fokus memperbaiki akhlak, lalu ketika ada teman kita yang akhlaknya kurang, kita itu jadi kayak menjauh, lalu kayak menghakimi orang lain tentang akhlak itu, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz? Memandang orang lain, akhlak orang lain. Iya. Menghakimi di sini artinya tidak semua menghakimi itu konotasinya negatif. Ya. Menghakimi, ada orang yang menghakimi kemudian memberi solusi. Ada salah dan kita nggak sadar kesalahan kita salah. Justru itu kita bersyukur. Cuma diberi solusi. Pertama ditegur, empat mata ditegur, kemudian didoakan yang baik-baik. Itu boleh. Menghakimi yang tidak boleh itu menghakimi orang kok akhlaknya kayak gini, kemudian digibahi kemana-mana. Itu nggak boleh, nggak boleh. Jadi kalau memang kita melihat teman kita akhlaknya buruk, boleh kita hakimi dia akhlaknya buruk, tapi langsung ke orangnya. Jangan di broadcast dulu, ya. Jangan di broadcast dulu. Langsung ke orangnya, kita aja ngobrol 4 mata. Itu saja. Ya. Tapi dengan catatan tanpa merasa lebih baik dari orang itu, ya. Tanpa merasa lebih baik dari orang itu. Baik, terima kasih banyak, Ustaz. Ya. Terima kasih, Ustaz. Ya. Oh ya, silakan Mas Raffi. Ya. Misi saya izin. Mungkin pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Ya. Ya, silakan. Monggo. Misi saya izin bertanya, Ustaz. Untuk apa kan di ilmu fikih itu kan ada empat mazhab, Ustaz, yang saya tahu. Ada mazhab Hanafi, Hambali, Ya. Maliki, sama Syafi'i, Ustaz. Ya. Itu kan memiliki beberapa pendapat atas sebuah case gitu, Ustaz. Nah, itu mana yang harus kita pilih untuk pendapat dari keempat mazhab Ustaz tersebut? Ya. Dan ya, itu bagaimana, Ustaz? Kita memilihnya berdasarkan itu untungnya kepada kita atau berdasarkan apa, Ustaz? Seperti itu. Terima kasih. Yang pertama, ada namanya kalau dalam ilmu fikih itu khilaf tanawwu'. Ikhtilaf tanawwu' itu pendapat yang berbeda tapi semuanya boleh dikerjakan. Pendapat yang berbeda tapi semuanya boleh dikerjakan. Ada pendapat yang tabad, dalam istilah fikih, pendapat yang satu keliru, maka yang kita pilih adalah yang benar. Adapun kita di Indonesia, madhab kita adalah madhab Syafi'i, madhab Imam Syafi'i. Maka yang kita pelajari adalah madhab Syafi'i. Kita fokus di situ, madhab Syafi'i. Itu yang disarankan oleh dosen-dosen kita di Saudi juga. Kan di Saudi kan Hambali ya, Hambali. Tapi meskipun saya belajar di Saudi di madhab Hambali, dosen-dosen kami mengatakan apa? Pelajari madhabul bilad. Madhabul bilad itu madhab di negara kalian itu apa? Syafi'i, maka perdalam madhab Syafi'i. Itu yang disarankan oleh dosen-dosen kita. Maka jawabannya adalah Mas Raffi dan kita, ya kita perdalam fikih-fikih madhab Syafi'i. Insya Allah itu lurus dan benar. Wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Ya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan pada Ustaz Hamdani yang telah menjawab.
menuju ke acara penghujung acara, yakni doa dan penutup. Mungkin bisa dipimpin doa, Ustaz. Nah, siapa yang mimpin nih? Saya atau siapa nih? Ustaz Mawan. Iya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka wa na'udzu bika min syarri ma 'adza bihi 'abduka wa nabiyyuka. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'ina khairan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Demikian rangkaian pengajian pada hari ini. Semoga memberikan manfaat dan petunjuk bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila dalam penyampaian memiliki banyak kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita dapat bertemu kembali di acara pengajian selanjutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Ya Ustaz, silakan.